Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ranisa Putri. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal-soal latihan dari ruang vektor dan subruang vektor. Simak penjelasannya ya. Nah, di sini yang pertama soal nomor 1, misalkan U-nya itu 101, V-nya min 1, 1 min 2, W-nya 3, 2, min 1. Tentukan U kali V, B-nya U kali V kali W, C-nya U kali V kali W. Nah, jawabannya yang pertama A, U kali V. Ini kita masukin ya ke dalam matriksnya ya. Si I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, lalu kita masukin nih elemen-elemen tadi yang dari U sama V-nya ke sini. Nah, kayak gitu. Rumusnya itu untuk elemen pertama kita coret yang yang pertamanya dicoret kolom pertamanya. Jadi si IJK-nya tuh dibiarin dulu. Kita coret kolom pertama. Jadi sisanya U2, U3, V2, V3. Ini untuk elemen pertama. Elemen keduanya kita coret kolom kedua. Jadinya U1, U3, V1, V3. Tapi kalau untuk elemen yang kedua itu kasih negatif. Nah, untuk yang ketiga itu kita coret kolom ketiganya. Jadi U1, U2, V1, V2. Nah, masukin nih elemen-elemen yang tadi yang ada di rumus ini. Jadi 0, 1, 1, min 2, negatif 1, 1, 1, min 2, terus 1, 0, min 1, 1. Nah, terus diapain? Kita cari determinannya. Determinannya dari yang ini, 0, 1, 1, min 2, itu determinannya min 1. Nah, untuk yang ini, determinannya itu 1. Untuk yang ini, determinannya itu 1. Jadinya, kalau yang pertama kan I ya. Jadi, determinannya kan min 1. Jadi, min 1I, min 1, jadi J 1J ditambah 1K gitu. Nah, setelah itu tulisnya kayak gini. Tadi kan determinannya min 1 ya, jadi min 1I. Nah, yang J ini determinannya min 1, tapi karena ada tanda negatif, jadi dikali negatif hasilnya positif 1 plus 1K. Jadinya min 1, 1, 1. Nah, ini elemen-elemennya. Kayak gitu. Untuk yang B. Yang B juga sama. Cuman bedanya kalau yang B itu kita duluin dulu V kali W-nya. Sama kayak tadi caranya ya. Dimasukin elemen-elemennya. Nah, dapat nih. Determinan ininya 3I. Determinan ininya 7 dikali negatif jadi min 7. Karena yang kedua jadi min 7J. Ini determinannya min 5, jadi min 5K. Jadi elemennya untuk V kali W itu 3 min 7 min 5. Setelah itu baru kita kali dengan U. Nah, dikali dengan U sama juga caranya kayak tadi. Kita masukin rumus-rumusnya, masukin elemen-elemennya, dan masukin ke titik-titik untuk ke elemennya ya. Nah, cari determinannya nih. Determinan dari yang pertama. Untuk yang I itu 7, jadi 7I. Determinan untuk yang keduanya itu kan negatif 8. Tapi karena ada negatif, jadi negatif kali negatif jadi positif 8. Yang kedua itu J, jadi positif 8J. Nah, yang ketiganya ini determinannya negatif 7, jadi negatif 7K. Nah, jadi elemen U kali V kali W itu adalah 7, 8, min 7. Nah, untuk yang C, U kali V kali W, sama kayak tadi caranya, persis ya. U kali V-nya kita udah tahu ya, hasilnya itu negatif 1, 1, 1. Kita langsung aja masukin ke rumus ininya. Nah, determinannya yang pertama untuk I, min 3. Untuk yang J, min 2. Karena ada negatif dikali, jadi positif 2J. Determinan yang ininya, itu min 5K. Jadi min 3, 2, min 5 elemennya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang nomor 2, di sini. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik PO2 min 3, 1 dan tegak lurus pada vektor N 2, 1, 4. Kita cari ya. Nah, bisa lihat di sini. PO-nya 2 min 3, 1, N-nya 2, 1, 4. Kita masukin ke dalam rumusnya. Rumus persamaannya yaitu P0 P dikali N itu sama dengan 0. Masukin nih. P0-nya kan 2. Jadi X min 2, Y plus 3, Z min 1. Dikali N-nya 2, 1, 4. Nah, kita sama ya pakai prinsip untuk perkalian vektor. X min 2 dikali 2 ditambah Y plus 3 dikali 1 ditambah 4 dikali Z min 1. Kita kaliin.
2 kali X, 2X, 2 kali min 2, min 4, 1 kali Y plus Y, 1 kali 3 plus 3, 4 kali Z, 4Z, 4 kali min 4. Nah, kita samain nih. Jadi 2X plus Y plus 4Z min 5. Karena min 4 tambah 3 min 4 itu min 5. Jadi hasil persamaannya itu 2X plus Y plus 4Z min 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Untuk nomor 3, kita bisa lihat di sini soalnya. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan vektor V min 2 min 1 3 dan melalui titik P0 0 2 1. Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, untuk nomor 3 jawabannya P0-nya 0 2 1, V-nya min 2 min 1 3. Nah, kita pakai persamaan yang ini. P0P sama dengan TV. Nah, kita masukin P0P-nya sama kayak tadi ya. Kayak gini. X min X 0, Y min Y 0, Z min Z 0 sama dengan T, V-nya itu A, B, C. Nah, masukin angka-angkanya. X min 0, Y min 2, Z min 1 itu sama dengan T min 2 min 1 3. Nah, untuk elemen yang pertama itu X sama dengan X0 tambah AT, Y sama dengan Y0 tambah BT, Z sama dengan Z0 tambah CT. Untuk T-nya kita biarin aja, kita masukin elemen-elemennya. X0-nya, untuk yang pertama ya, X sama dengan 0 ditambah A-nya min 2T. Y-nya, Y sama dengan Y0-nya 2 ditambah B-nya min 1 kali T. Z-nya, Z0-nya itu 1 ditambah C-nya 3 kali T. Jadi, X-nya itu sama dengan min 2T, Y sama dengan 2 min T, Z sama dengan 1 plus 3T. Dengan syarat T-nya lebih dari min ta hingga sampai T-nya itu kurang dari ta hingga. Seperti itu ya. Untuk jawabannya, jadi persamaannya itu X sama dengan min 2T, Y sama dengan 2 min T, Z sama dengan 1 plus 3T. Seperti itu. Sekarang kita ke latihan 2. Nah, untuk latihan 2, nomor 1. Misalkan V himpunan semua vektor di R3 dengan operasi yang didefinisikan sebagai untuk U sama dengan U1, U2, U3 dan V, V1, V2, V3. Maka U tambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Sedangkan KU sama dengan KU1, KU2, KU3. Apakah ruang vektor atau bukan? Tunjukkan penyangkalnya jika bukan. Nah, untuk jawabannya. Tadi sudah diketahui ya, U tambah V-nya U1 tambah V1, terus U2 tambah 2V2, U3 tambah V3, KU-nya KU1, KU2, KU3. Nah, pembuktian kita buktiin nih. Apakah U tambah V itu sama dengan V tambah U atau bukan? U tambah V-nya tadi ya sudah sebutkan. Nah, untuk kalau V tambah U-nya itu V1 tambah U1, V2 ditambah 2U2, V3 tambah U3. Nah, di sini disimpulkan, bisa terlihat di sini U tambah V-nya itu tidak sama dengan V tambah U. Nah, karena ada aksioma yang tidak terpenuhi, aksioma ini kan harusnya U tambah V itu sama dengan V tambah U. Nah, karena tidak terpenuhi, maka ini itu bukan ruang vektor. Nah, untuk contoh penyangkal lainnya, kita misalkan ambil sembarang U-nya itu 1 min 5, 3, V-nya 2, 3 min 1. Kita masukin U tambah V-nya. Tadi yang pertama itu U1 tambah V1-nya, berarti 1 tambah 2, itu 3. U2 tambah 2V2, berarti min 5 ditambah 2 kali 3, itu 1. Nah, terus yang ininya U3 tambah V3, 3 ditambah min 1, jadi 2. Nah, kalau V tambah U-nya, V1 tambah U1, 1 tambah 2 itu 3. Yang ininya V2 tambah 2U2, berarti 3 ditambah 2 kali min 5, itu min 7. Nah, yang ketiganya V3 tambah U3, min 1 tambah 2, min 1 tambah 3, maksudnya itu 2. Terlihat di sini U tambah V-nya tidak sama dengan V tambah U, maka tidak memenuhi aksioma atau sifat komutatif. Jadi ini bukan ruang vektor. Nah,
Untuk soal nomor 2, misalkan V himpunan semua vektor di R3 dengan operasi yang didefinisikan sebagai untuk U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3, maka U tambah V-nya nih sekian, sedangkan KU-nya sekian. Apakah ruang vektor atau bukan? Tunjukkan penyangkalnya jika bukan. Nah, kita lanjut ke nomor 2 jawabannya. Diketahuinya tadi sudah disebutkan ya. Nah, untuk pembuktiannya kita buktiin U tambah V itu sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Untuk V tambah U-nya, V1 tambah U1, V2 tambah U2, V3 tambah U3. Kita bisa lihat di sini. Untuk U tambah V itu sama saja dengan V tambah U atau U tambah V sama dengan V tambah U. Artinya aksioma ini terpenuhi. Nah, dan ini disebut ruang vektor. Pembuktian lain misalnya kita ambil sembarang U-nya 153, V-nya 231. U tambah V-nya 384. V tambah U-nya 384. Bisa dilihat ya. U tambah V-nya itu sama dengan V tambah U. Artinya ini berarti berlaku sifat komutatif dan ini merupakan ruang vektor. Seperti itu. Nomor 3. Himpunan semua matriks 2x2 berbentuk A1, 1B dengan penjumlahan dan perkalian skalar matriks. Apakah soal ini termasuk ruang vektor? Jika tidak, tuliskan aksioma-aksioma yang tidak terpenuhi. Nah, kita lihat ya di sini. Untuk nomor 3, kita misalkan itu diketahuinya M22 A1, 1B ya, dengan penjumlahan dan perkalian skalar matriks. Kita ambil sembarang U sama V-nya itu anggota M atau matriks 2x2. Kita ambil U-nya itu A11, 1, 1A22. Nah, terus V-nya B11, 1, 1B22. Akan dibuktikan apakah U tambah V itu anggota matriks 2x2. Diperoleh U tambah V-nya, kita lihat matriks U ditambah matriks V. Berarti kita tinggal jumlahkan elemen yang bersesuaian letaknya. A11 tambah B11, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2. A22 ditambah B22 jadi A22 ditambah B22. Nah, bisa kita lihat di situ U tambah V-nya itu bukan anggota dari matriks 2x2 yang tadi. Karena ada aksioma yang tidak terpenuhi, maka ini adalah bukan ruang vektor. Contoh penyangkalnya, kita ambil sembarang. Misalkan U-nya itu elemennya 3, 1, 1, 2. V-nya 3, 1, 1, 2. Nah, kita cari U-V-nya, U tambah V-nya. Sama, jumlahkan elemen yang letaknya bersesuaian. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Bisa kita lihat, U tambah V-nya itu bukan anggota dari matriks yang awal tadi, maka tidak memenuhi salah satu aksioma. Jadi, ini bukan ruang vektor, seperti itu. Nah, untuk nomor 4, di sini. Misalkan U-nya himpunan semua vektor di R3 yang mempunyai bentuk U sama dengan U1, U2, U3 dengan syarat U1 tambah U2-nya itu sama dengan 0. Apakah soal ini termasuk sub ruang vektor? Jika bukan, berikan contoh penyangkalnya. Nah, ya, itu yang tadi diketahui U-nya ya, kita tulis U1, U2, U3 dengan syarat U1 tambah U2-nya itu sama dengan 0. Berarti U1-nya itu sama dengan min U2. Nah, kita ambil sembarang U-nya anggota dari U dan K-nya anggota dari bilangan real. Nah, kita lihat. Misalkan U-nya U1, U2, U3. V-nya V1, V2, V3. Maka diperoleh U tambah V-nya itu U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Bisa dilihat, U tambah V ini anggota U. Nah, contoh penyangkalnya. Misalkan U itunya 012, V-nya 121. Masukin U tambah V. 012 ditambah 121, hasilnya 133. Tadi kan kita ada syarat nih, U1 tambah U2 itu sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, apakah syaratnya terpenuhi? Di sini, U1 ditambah U2 itu sama dengan 4. Nah,
4 itu tidak sama dengan 0. Nah, terlihat U1 tambah U2-nya tidak sama dengan 0. Karena tidak terpenuhi syaratnya, yang tadi U1 tambah U2 sama dengan 0, dan ada aksioma yang tidak terpenuhi, maka ini bukanlah subruang vektor. Seperti itu. Tadi sekilas penjelasan tentang bagaimana cara mengerjakan latihan-latihan tentang ruang vektor dan subruang vektor. Gimana teman-teman? Susah nggak nih? Nah, kalian harus sering-sering latihan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.